Lanjutan, halaman 12. Bisnis setelah perkawinan. Breaking News Channel membacakan untuk Anda. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi tetap melangsungkan usaha perdagangannya seperti biasa, namun sekarang Nabi bertindak sebagai manajer sekaligus mitra dalam usaha istrinya. Berkaitan dengan ini, agaknya Nabi beberapa kali mengadakan perjalanan ke berbagai pusat perdagangan dan pekan dagang di seluruh penjuru negerinya serta ke negara-negara tetangga. Sejak perkawinannya, dalam usia 25 tahun, hingga datangnya panggilan tugas kenabian, di usia 40 tahun, Nabi telah melakukan perjalanan dagang ke berbagai daerah semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan Yaman, Bahrain, Irak dan Syria. Sejarah tidak mencatat perjalanan-perjalanan tersebut, tetapi ini tidak lalu berarti Nabi tidak pernah melakukan perjalanan. Ketika sibuk dengan aktivitas perdagangannya sehari-hari, kebanyakan orang tidak mencatat setiap transaksi dagangnya. Oleh karena itu, mencari catatan-catatan tentang hubungan dagang Nabi 1400 tahun silam akan sama artinya dengan mengharapkan mujizat. Terdapat catatan tentang beberapa hubungan dagang Nabi dengan berbagai macam orang. Tak diragukan lagi, ini memberikan petunjuk bahwa Nabi benar-benar menggeluti bidang perdagangan. Sifat dasar dan pekerjaannya jelas memastikan bahwa Nabi banyak sekali terlibat dalam urusan dagang, dan kemungkinan besar Nabi telah melakukan banyak perjalanan dagang ke negara-negara tetangga, baik pada musim panas maupun musim dingin. Nabi mustahil berdiam diri dan hanya hidup dari pendapatan istrinya selama tahun-tahun perkawinannya. Tidak masuk akal, jika orang yang mempunyai temperamen dan karakter seperti Nabi akan tinggal di rumah dan menghabiskan waktu, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun dalam keadaan menganggur, tanpa kegiatan apapun untuk biaya hidupnya. Tidak masuk akal, dan terutama sekali, bertentangan dengan watak dan ajaran-ajarannya, jika Nabi hanya membuang-buang waktu sepanjang tahunnya dalam pengangguran. Sejumlah riwayat dari beberapa mitra dagang Nabi, meskipun memberikan gambaran yang sama sekali berbeda, namun tampaknya lebih sesuai dengan karakter dan watak Nabi. Benar bahwa di penghujung usia 30-an, Nabi lebih berkecenderungan ke arah meditasi dan ibadah, dan untuk tujuan ini Nabi sering menghabiskan waktunya berhari-hari, bahkan berminggu-minggu di Gunung Hira, Jabal Nur. Tetapi sebelum itu hingga pertengahan usia 30-an, Nabi banyak terlibat dalam bidang perdagangan seperti kebanyakan pedagang-pedagang lainnya. 3 dari perjalanan dagang Nabi setelah menikah telah dicatat dalam sejarah. Pertama, perjalanan dagang ke Yaman, kedua, ke Najd, dan ketiga ke Najran. Diceritakan juga bahwa di samping perjalanan-perjalanan tersebut, Nabi terlibat dalam urusan dagang yang besar, selama musim-musim haji, di festival dagang Ukas dan Zulmajas. Sedangkan musim lain Nabi sibuk mengurus perdagangan grosir pasar-pasar kota Makkah. Transaksi dagang. Terdapat cukup bukti untuk mendukung adanya transaksi dagang Muhammad sebelum dan sesudah kenabian, di Makkah maupun Madinah. Diriwayatkan bahwa Nabi melakukan transaksi, baik untuk penjualan maupun pembelian. Namun, di antara masa kenabian dan hijrah ke kota Madinah, terdapat lebih banyak transaksi pembelian daripada transaksi penjualan. Dan setelah hijrah ke Madinah, transaksi penjualan sangat sedikit jumlahnya, menurut sebuah laporan terbukti, hanya ada 3, sementara transaksi pembelian banyak sekali. Beberapa transaksi akan dikemukakan di bawah ini untuk memperlihatkan sifat dan ruang lingkup hubungan Muhammad dengan orang lain. Transaksi-transaksi penjualan. Anas meriwayatkan bahwa Nabi pernah menawarkan sebuah kain pelana dan bejana untuk minum, seraya mengatakan, siapa yang ingin membeli kain pelana dan bejana air minum. Seorang laki-laki menawarnya seharga 1 dirham, dan Nabi menanyakan apakah ada orang yang akan membayar yang lebih mahal. Seorang laki-laki menawar padanya dengan harga 2 dirham, dan ia pun menjual barang tersebut padanya. Riwayat, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibn Majah. Abdullah ibn Abdul Hamzah mengatakan, aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum ia menerima tugas kenabian, dan karena masih ada suatu urusan dengannya, maka aku menjanjikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat 3 hari kemudian, aku pun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada di sana. Nabi berkata, engkau telah membuatku resah, aku berada di sini selama 3 hari menunggumu. Riwayat Abu Dawud. Transaksi-transaksi pembelian. Muhammad melakukan sejumlah besar transaksi pembelian, terutama sebelum kenabiannya. Sebagian dari transaksi tersebut akan dikemukakan di bawah ini. Jabir berkata, saya sedang melakukan perjalanan dengan menunggang seekor unta yang sudah kelelahan.
tetapi ketika Nabi lewat dan memukulnya, unta tadi berjalan lagi. Ini belum pernah ia lakukan sebelumnya. Nabi lalu berkata, "Juallah unta itu padaku seharga 1 uqiyah, atau setara 40 dirham. Saya setuju, tetapi dengan syarat, saya boleh mengendarainya sampai ke rumah." Ketika sampai di Madinah, saya serahkan unta tersebut, dan ia membayar kontan. Dalam versi lain, Jabir berkata, Nabi membayar dengan harga tersebut dan mengembalikannya pada saya. Dan dalam versi Bukhari, Nabi berkata pada Bilal, "Bayarlah ia dan berikan padanya sesuatu, sebagai tambahan," dan Bilal pun memberikan uang tersebut, dengan menambah 1 kira, riwayat Bukhari dan Muslim. Urwa ibn Abu al-Jad al-Bariki mengatakan, Nabi telah memberikan padanya 1 dinar untuk membeli seekor biri-biri. Ia pun membeli 2 ekor biri-biri untuk Nabi, dan menjual 1 di antaranya seharga 1 dinar. Maka Nabi pun memohon berkah atas transaksi dagang ini, dan membawakan untuknya seekor biri-biri, dan uang 1 dinar, dan berkata bahwa ia memiliki bakat sedemikian rupa, sehingga jika membeli sebutir debu pun, ia akan mendapatkan untung, riwayat Bukhari. Hakim Ibn Hizam berkata, Nabi mengirimkan padanya uang 1 dinar, untuk membeli seekor hewan korban untuknya. Ia membeli seekor domba seharga 1 dinar, menjualnya kembali seharga 2 dinar, membeli seekor hewan korban seharga 1 dinar, dan membawanya bersama keuntungan 1 dinar yang didapatnya. Nabi memberikan uang 1 dinar tadi, sebagai sedekah, serta memohonkan berkah atasnya, riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Pembelian berdasarkan kredit. Nabi kadang-kadang membeli barang secara kredit, jika tidak mempunyai sesuatu untuk dibayarkan. Kadang-kadang ia membeli sesuatu, dan menggadaikan baju besinya pada pedagang. Abu Rafi berkata, Nabi telah meminjam seekor unta yang masih muda, dan ketika unta-unta sedekah datang padanya, ia menyuruh saya untuk membayar orang yang menjual unta yang masih muda itu. Ketika saya katakan padanya bahwa, saya hanya mampu mendapatkan seekor unta bagus, yang umurnya 7 tahun, beliau mengatakan, berikan padanya unta tersebut, sebab orang yang paling utama adalah orang yang menebus utangnya, dengan cara yang paling baik, riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki menagih hutang pada Nabi, dengan sikap yang sangat tidak sopan, dan para sahabat berkeberatan, tetapi Nabi berkata, biarkan saja ia, sebab orang yang mempunyai hak itu boleh berbicara, dan belikan ia seekor unta, lalu berikan unta itu padanya. Ketika mereka menceritakan pada Nabi, bahwa yang dapat mereka peroleh adalah seekor unta yang lebih bagus dari yang dituntut oleh orang itu, Nabi mengatakan, belilah unta itu, dan berikan padanya, sebab yang paling baik di antara kalian, adalah orang yang membayar utangnya dengan cara yang terbaik, riwayat Bukhari dan Muslim. Jabir mengatakan, bahwa Nabi pernah berhutang padanya, dan memberikan sesuatu sebagai tambahan pada saat membayarnya, riwayat Abu Dawud. Abdullah ibn Abi Rabi mengatakan, Nabi pernah meminjam darinya 40.000 dirham, dan ketika membayar, Nabi mengatakan, semoga Allah yang Maha Tinggi memberkahi keluarga dan hartamu. Satu-satunya penghargaan untuk suatu pinjaman adalah pujian, dan pembayaran kembali, riwayat Nasai. Qatadah berkata, ia mendengar Anas menceritakan bahwa, ketika ada tanda di Madinah, atau tanda peringatan kemungkinan adanya serangan oleh kaum Quraisy, Nabi lalu meminjam dari Abu Talha seekor kuda yang disebut Mandub. Ketika kembali beliau mengatakan, saya tidak dapat melihat sesuatu pun, dan saya jadi tahu bahwa kuda itu dapat lari, sekencang sebuah sungai yang besar, riwayat Bukhari dan Muslim. Umayyah ibn Safwan, mengutip dari ayahnya yang mengatakan bahwa, pada perang Hunain, Nabi telah meminjam baju besi darinya, ia bertanya pada Nabi, apakah engkau akan mengambilnya dengan paksa, Muhammad? Terhadap pertanyaan ini Nabi menjawab, tidak, itu adalah sebagai pinjaman dengan jaminan pasti akan dikembalikan, riwayat Abu Dawud. Ali menceritakan, Nabi meminjam beberapa dinar dari seorang tabib Yahudi yang meminta pelunasan dari Nabi. Ketika Nabi memberitahukan pada Yahudi itu, bahwa ia tidak punya apa-apa untuk membayar, Yahudi tersebut berkata, saya tidak akan meninggalkanmu Muhammad, hingga engkau membayar saya. Nabi berkata, kalau begitu saya akan duduk bersamamu, dan Nabi pun melakukan hal itu. Nabi salat zuhur, asyar, maghrib, isya, dan esoknya salat subuh, dan para sahabat Nabi mengancam orang tersebut. Nabi menyadari tindakan mereka. Lalu mereka berkata, Rasulullah, apakah orang Yahudi ini yang menahanmu?
Terhadap pertanyaan ini, Nabi menjawab, Tuhanku menahanku untuk tidak menyalahi kesepakatan yang telah kubuat dengan Yahudi tersebut atau dengan orang lain. Ketika beberapa hari berlalu, Yahudi itu lalu berkata, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Separuh kekayaan saya, akan saya belanjakan di jalan Allah. Saya bersumpah, tujuan saya memperlakukan engkau seperti ini, semata-mata untuk memastikan gambaran tentang engkau, yang telah diungkapkan dalam Taurat, Muhammad ibn Abdullah, yang bertanah kelahiran di kota Makkah, yang hijrah ke Taibah, dan yang memiliki kerajaan di Syria. Ia tidak bersifat kasar, keras, atau suka berteriak di jalan-jalan, dan tidak dikenali karena kekasaran atau pembicaraannya, yang tidak senonoh. Saya bersaksi, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berikanlah keputusan tentang harta saya ini, menurut apa yang Allah telah perlihatkan padamu. Orang-orang Yahudi itu sangat kaya, riwayat Baihaqi dalam Dalail an-Nubuwah. Abdullah ibn Umar meriwayatkan, bahwa Nabi menyerahkan pepohonan kelapa dan jazirah Khaybar pada orang-orang Yahudi di kota Khaybar, dengan syarat, mereka harus memanfaatkan apa yang mereka miliki, dan Nabi harus mendapat 1/2 dari hasilnya, riwayat Muslim. Dalam versi Bukhari, dikatakan bahwa Nabi menyerahkan Khaybar pada orang-orang Yahudi, untuk dikelola dengan bayaran separuh dari yang dihasilkan, riwayat Bukhari dan Muslim. Selain melakukan urusan dagang melalui beberapa agen, Nabi juga bertindak sebagai agen untuk para pedagang lain. Akan tetapi hampir semua urusan dagang, dilakukan Nabi melalui agen-agennya. Kadang-kadang Nabi mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang dengan tunai, dan dengan pinjaman, ia juga memberikan jaminan pembayaran kembali, hutang-hutang orang yang telah meninggal. Nabi memiliki sedikit tanah, yang telah diserahkan sebagai sedekah. Muhammad melakukan banyak transaksi jual-beli sebelum kenabiannya, dan setelah misi suci ini keterlibatannya dalam urusan perdagangan agak menurun. Sesudah hijrah ke Madinah, aktivitas penjualannya bahkan semakin sedikit, meskipun terjadi agak banyak transaksi pembelian, dalam kurung, Zat al-Ma'ad. Sepanjang hidupnya, Nabi banyak melakukan peminjaman, terutama setelah hijrah ke Madinah. Tetapi ia seorang peminjam yang pemurah, kapan saja ia meminjam sesuatu dari orang lain, ia selalu membayar kembali lebih banyak, sebagai tanda kebaikan hatinya. Ketika membayar hutangnya, Nabi selalu mendoakan orang yang berpiutang, semoga Allah memberkati keluarga, dan hartamu. Balasan bagi suatu pinjaman adalah pujian Allah, dan dikembalikannya pinjaman itu, atau Zat al-Ma'ad. Pernah, pada suatu ketika, Nabi meminjam 40 sai, atau biji-bijian dari cereal, dari salah seorang kaum Ansor. Beberapa waktu kemudian, orang Ansor tadi jatuh miskin, lalu datang pada Nabi. Nabi mengatakan, sejauh ini tidak ada yang datang padaku. Orang Ansor itu ingin mengatakan sesuatu, ketika Nabi berkata, bicaralah baik-baik, sebab aku adalah orang terbaik di antara orang-orang yang membayar atau hutang mereka. Kemudian Nabi membayar 40 sai, dalam kurung, untuk pinjamannya, dan 40 sai, dari uang Nabi sendiri dalam kurung, Zat al-Ma'ad. Muhammad pernah membeli seekor unta, kemudian datanglah penjualnya, dan meminta uangnya dengan kata-kata yang sangat kasar. Para sahabat Nabi menangkapnya, tetapi ia berkata, biarkan ia, sebab si pemegang hak berhak untuk berbicara. Pernah, pada suatu hari, Nabi membeli sesuatu, tetapi tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Kemudian Nabi menjualnya supaya mendapat keuntungan dan membelanjakan keuntungan tersebut, untuk para janda dari Bani Muthalib, dan mengatakan, nanti saya tidak akan membeli sesuatu, sampai saya memiliki uang, untuk membayar harganya, riwayat Abu Daud. Suatu ketika datang seorang kreditor Nabi, dan memperlakukan Nabi dengan sangat kasar dalam menagih uangnya. Umar ingin menangkapnya, tapi Nabi mengatakan, Umar, hentikan, aku lebih suka, agar engkau menyuruhku untuk membayar hutang tersebut, karena ia lebih membutuhkan, daripada engkau menyuruhnya, untuk bersabar, dalam kurung, Zat al-Ma'ad. Berikan sodako Anda, dengan memberikan, komen, like, dan subrek, mudah-mudahan, menjadi amal sodako, bagi agan-agan yang terhormat. Breaking News Channel membacakan untuk Antum. Pasar-pasar. Deskripsi mengenai tempat-tempat perdagangan di Arabia, pada masa-masa itu, juga akan memperlihatkan bahwa kemungkinan besar, Nabi telah mengunjungi tempat-tempat perdagangan ini berulang kali, selama masa mudanya, untuk tujuan-tujuan dagang. Muhammad ibn Habib Baghdadi,
telah mencatat sebanyak 13 buah tempat perdagangan di Arabia pada zaman jahiliyah. Pertama, Fumatul Jandal, pasar yang terkenal ini terletak di ujung utara Hijaz di dekat perbatasan Syria waktu itu. Sebuah pekan dagang dilangsungkan setiap tahun pada awal bulan Rabiul Awal, di tempat ini. Saat seperti ini para pedagang, dari jauh dan dekat, berdatangan ke pasar tersebut. Pasar ini berlangsung hingga akhir bulan. Kedua, Musyakar. Pekan dagang diselenggarakan di Musyakar, sebuah kota yang terkenal di Hijar atau Bahrain, mulai awal bulan Jumadil Awal. Ini berlangsung sebulan penuh. Ketiga, Suhar, ini adalah sebuah kota di Oman. Pekan dagang ini berlangsung selama 5 hari pada bulan Rasab. Keempat, Daba, Suhar selanjutnya, dipindahkan ke Daba pada akhir bulan Rasab. Ini adalah salah satu dari 2 kota Laut Oman. Para pedagang dari daerah Sin, Hind, atau India, Cina, dan banyak negara-negara timur lainnya datang ke tempat ini untuk berdagang. Kelima, Sir, atau Maharah, sebuah kota yang terletak di sebelah pantai Laut Arabia, antara Aden dan Oman. Kota ini terkenal dengan parfumnya yang disebut Amber. Pekan dagang ini dilangsungkan sejak awal hingga pertengahan bulan Syaban. Keenam, Aden, pasar Aden diadakan mulai tanggal 1 hingga 10 Ramadan. Banyak orang dari timur dan selatan berdatangan ke tempat tersebut untuk keperluan berdagang. Ketujuh, San'a, ibu kota Yaman, sebuah tempat pasar terkenal diadakan di sini mulai tanggal 10 hingga akhir Ramadhan. Kedelapan, Rabiah, nama sebuah kota di Hadramaut. Sebuah pasar dagang diadakan di kota ini, mulai tanggal 15 Zulqa'dah, dalam waktu sebulan. Kesembilan, Ukaz, nama sebuah tempat di bagian ujung Najd. Pasar dagang terkenal diadakan secara bersamaan dengan pasar di Hadramaut. Pasar ini melebihi pasar-pasar lainnya dalam kemegahan, hubungan dagang, manifestasi puisi dan kesukuan, dan lain-lain. Ini berlangsung hingga akhir bulan Zulqa'dah. Pasar ini dikunjungi oleh suku-suku Quraisy, Hawazin, Gatafan, Aslam, Ahabish, Adl, Addish, Al-Hayya dan Al-Mustalik. Kesepuluh, Dul Majas, adalah sebuah tempat di dekat Ukaz. Pasar Dul Majas, diadakan mulai tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Zulhijjah. Kesebelas, Mina, selanjutnya, pasar Dul Majas pindah ke Mina, dan berlangsung selama musim haji. Kedua belas, Nazat, selanjutnya pasar diadakan di Nazat, wilayah Khaybar, mulai tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram. Ketiga belas, Hijr, adalah nama sebuah kota di Yamamah. Pasar ini diadakan bersamaan dengan Nazat, mulai tanggal 10 sampai akhir bulan Muharram. Seluruh pasar dagang ini diadakan di semenanjung Arabia, di mana orang-orang dari timur dan selatan berdatangan ke sana secara berkelompok untuk menjalankan perdagangan. Daftar ini tidak menyebutkan pasar dagang di Busra, atau Syria yang didatangi oleh orang-orang Quraisy, di mana Nabi juga ikut serta berkali-kali, sebab Busra berada di luar semenanjung Arabia. Bersambung ke halaman 17.